Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Proper Fitman di segmen permen manis motor. Sekarang di depan gua nih udah ada motor. Kemarin kita udah bahas Honda. Sekarang beda merek dulu, yaitu Yamaha. Di sebelah gua udah ada ownernya, pemilik Yamaha Mio, cuman nggak tahu nih Mio apa ya. Karena yang modelnya begini banyak nih, ada 3 macam ya. 3 macam. Nah, tapi sebelum ke pembahasannya, kita kenalan dulu. Dengan Mas siapa? Halo, nama gue Egoy. Dengan Mas Egoy. Egoy. IG-nya Mas? IG gue Derian_Ega. Domisili gue dari Bekasi. Orang Bekasi juga. Jadi terima kasih nih Mas Egoy. Siap. Thank you, Mas. Udah datang minggu-minggu panas dan juga ada sedikit trouble ya Mas. Ya, ada kondangan dikit. Kondangan sedikit. Terima kasih nih udah luangin waktunya. Walaupun sebenarnya rumahnya masih tetanggaan juga Mas ya. Masih tetanggaan ya. Jauh-jauh lah dari sini lah, deket. Jadi buat yang mau riding anak Mio bareng Mas Egoy boleh. Nah Mas, sebelum kita masuk ke speknya nih, gue boleh tahu nggak ini basicnya motor apa Mas? Basicnya Yamaha Mio M3 tahun 2015. Yamaha Mio M3 tahun 2013. 15. Oh 2015. Dan warna aslinya? Warna aslinya kuning, memang kuning. Oh memang aslinya Ya, warna ini kuning. Gitu. Nah Mas, sebelum mulai lagi nih Mas, gue pengen tanya. Ini Mio ini yang modelnya sama tuh ada beberapa tipe ya Mas ya? Ada 3 ya? tipe. Itu apa aja sih Mas? Ada Mio M3, ada Mio Z, ada Mio 125. Mio M3, Mio Z sama Mio 125. Itu bedanya cuma di mana tuh? Kalau yang gua tahu tuh dari bodinya beda, warna-warnanya, kedua speedometer, ketiga sih ada juga dari dinamo starter sih katanya sih beda. Oke, gitu. Jadi ya perbedaannya sebenarnya lebih ke arah ini sih sebenarnya basic dari motornya sebenarnya sama. Cuman warnanya doang sih yang beda-beda. Gimik warna, Gimik warna sih, iya. speedometer gitu ya. Speedometer sih beda-beda gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, alasan lu kenapa jatuhin pilihan ke Yamaha Mio M3 125 ini? Sebenarnya karena dulu gue dibeliin bokap nih. Terus bokap pakai dulu, lama dipakai buat kerja, buat dia warawiri lah gitu kan. Terus akhirnya bokap meninggal, diwarisan ke gua gitu. Oke, jadi ini motor warisan ya dari bokap warisan ya? dari bokap. Makanya gua gimana caranya gua rawat dengan sebaik mungkin lah. Tuh. Terus ada nggak Mas cerita-cerita pengalaman lo nih selama pakai ini Mio? Oh ya, intermezzo dulu guys. Jadi Mas Egoy ini juga kerja di Yamaha ya Mas ya? Dan makanya dia bangun ini motor sendiri. Betul. Ini benar-benar ngebangun motor sih. Dari mesin semua, body ya. Betul. Dengan tangan sendiri sih. Dengan tangan sendiri. Oke Mas, tadi ada nggak Mas pengalaman karena kan lu bangun sendiri nih motor nih, atau kendala atau ada yang seneng susahnya dengan ini motor? Kalau pas bangun mesin sih sebenarnya agak-agak kendala sih. Kadang persamaannya tuh susah nyarinya gitu. Kalau misalkan kayak di Mio Karbu kan ada beberapa persamaan nih dari mesin bisa pakai ini gini. Kalau ini agak-agak susah sih sebenarnya. Oh, untuk ngopreknya? Gitu. Iya, agak-agak susah. Terus kalau susah seneng barengnya sih ya banyak sih gitu. Banyak banget sih, kerja gue juga pakai ini. Terus kalau visit ke rumah customer juga gue pakai ini gitu. Terus dulu juga pernah cerita yang pas mau terakhir kita ketemu Mas, yang lo mau touring motor jebol ya malamnya. Malam minggu jebol. Waduh itu nyesek banget sih. Jadi emang nih motor suka duka udah sama lo semua ya. Bener-bener. Apalagi semua yang nanganin tangannya Mas Egoy sendiri. Sampai bener-bener ya udah tahu kalau udah ada masalah dikit, kok udah tahu nih masalah sih gitu. Jadi udah paham banget ya. Udah paham banget. Iya. Ini baru definisi build not bob. Anjir. Langsung pakai stiker itu Mas. Oke, besok gue bikin. Oke Mas, daripada kita kebanyakan cincong, karena nanti bakal ada dangdutan lagi. Kita mulai langsung ke pembahasan motornya Mas. Kita mulai nih Mas dari depan Mas, dari atas. Ini atas. Master rem pakai apa Mas? Gua master rem pakai KTC Big. Big ya? KTC Big. Dengar-dengar ini juga udah jarang ya Mas yang jual? Udah jarang sih. Udah sekalinya ada, harganya juga lumayan sih sekarang. Gitu. Udah lumayan harganya. Ini kalau boleh tahu diameternya berapa Mas? Kalau nggak salah sih sekitar 17 mm. 17 ya? 17 radial Mas? Radial. Oke. Master rem pakai KTC Big, terus tabung remnya pakai Brembo ya Mas ya? Tabungnya pakai Brembo. Terus kita turun ini gas spontan Mas? Gas spontan pakai KTC, terus ini grip pakai Hayaidesu. Hayaidesu ini merek lokal ya guys? Merek lokal. Terus untuk jalu pakai Barakuda. Ini juga Barakuda gratis sih, gue dikasih temen gue. Gratis Mas? Iya. Jadi temen gue beli hand grip, dapat ini, terus dia nggak make, jadi dikasih ke gue. Oke. Gitu.
Nah, spion nih mas, kita bahas spion. Ini spionnya enak banget nih, gede nih mas. Pakai apa mas? Spion pakai originalnya X-Max. Ini pakai punya X-Max ya. X-Max. Enak banget sih, visibilitasnya juga. Iya. Fungsinya dapat banget gitu. Udah gitu Selain juga nggak gampang diputar-putar, jadi kaku gitu. rigid lah ya. Rigid banget. Nah, terus, ini nih alat penting untuk anak-anak motor. Yoi. Holder handphone. Holder handphone. Ini pakai, sebenarnya udah banyak yang pakai ya mas ya. Banyak yang pakai, banyak banget. Ada yang model pakai bracket dari sini terus bisa ke atas ke bawah lagi. Ada yang bikin gini doang, macem-macem sih. Ini pakai gub. Pakai gub. Dan pemasangannya PNP ya mas ya. PNP. PNP. Oke mas, sekarang kita mutar dulu mas. Kita mutar. Nah, visor mas. Ini visor dari sananya apa gimana mas? Visor gue beli variasi sih. Variasi? Ini mereknya TGP. Merek TGP. Dan pemasangannya emang untuk Mio M3 atau? Buat Mio M3 sih. Buat Mio M3 ya? Mio M3. Dan keluarga yang sama Buat depannya? keluarga yang sama, yang batoknya kayak gini juga sih. Oke, ini berarti pemasangannya cuma double tip aja ya mas? Double tip doang, tip ya. aja. Tempel Dan doang katanya sih. emang manis sih, Iya. nggak monoton gitu. Kita turun ke bawah mas. Plat nomor selayaknya anak-anak motor udah rapi. Udah rapi gitu kan. Karena Yang penting, menunjang. Iya, yang penting ini logonya Ada. nonjol, iya. Jadi nggak menyalahi Ya, aturan. betul. Oke, turun ke bawah nih mas. Masalah perlampuan nih mas. Pelampuan. Gua lampu depan pakai Proji. Proji bawaan mobil atau? Kalau ini sih kemarin dari customer, yang penjualnya sellernya bilang punya mobil. Punya mobil. Ngomongnya sih katanya punya VRZ. Oh punya Fortuner. Fortuner. Oke. Cuman gue kurang tahu juga bener apa enggak gitu kan. Oh, Kalau Angel S-nya pakai punya BMW. BMW F10 ya? Bukan? BMW kurang tahu sih BMW apa pokoknya. Harusnya punya BMW. Katanya sih punya BMW gitu. Ini kalau boleh tahu nih, lu ngirim lampu standar lu atau gimana mas? Gue beli barang, gue pasang sendiri. Oh lu beli jadi Iya. sama dia Sama dia udah udah jadi lu tinggal plug gitu ya? Enggak, jadi gue beli lampunya doang. Terus gue pasang sendiri, bongkaran reflektor sendiri, ngemal sendiri gitu. Bener-bener gue pasang sendiri sih. Gokil. Terus untuk sennya? Sen pakai lampu, orang ngomongnya lampu dajal ya. Iya, sen dajal. Iya, sen dajal. Yang nyalanya Yang terang nyalanya banget. terang banget. Jadi nggak ada alasan untuk kayak orang ibu-ibu Iya, biasanya malah lu nggak pakai sen. Iya, lu nggak pakai sen. Lu nggak lihat lampunya sudah terang Udah kayak terang gini. banget. Iya. Kita lanjut nih mas ke bagian bawah. Bagian bawah kita mulai dari remnya dulu mas. Rem. Selang rem lu pakai apa mas? Selang rem gua pakai TDR deh kalau nggak salah. Ini TDR ya? TDR kayaknya deh. Cuman kayak udah lama banget Udah sampai lama banget. udah pudar intinya ya. Gue sampai lupa nih mereknya apa, nggak salah TDR sih. TDR ya. Oke, kita lanjut ke kaliper. Kaliper. Gua kaliper pakai KTC Kitako. KTC Kitako. Itu kayaknya lu fanboy-nya KTC Kitako Parah mas? sih, iya. Harganya murah meriah gitu Harganya kan. murah meriah. Barang yang worth it banget. Itu doang KTC sih. Mantap, bisa masuk kali KTC kita ya. Terus untuk disc brake-nya Disc brake gue juga pakai KTC ukuran 260. bawaannya Mio ya? Bawaannya Mio Karbu. Oh ini bawaannya Mio Karbu, Bawaannya sama Mio- mas? Sama. Tapi kalau M3 kan bawaannya bautnya lubang 3 tuh. Oh ini diubah ke lubang 4? Ini jadi lubang 4 karena gue pakai ganti pelek jadi pas banget lubangnya 4. Jadi pakai punya Mio gitu. Oh, berarti ini sama kayak Vino Karbu ya, lubang 3 gitu? Vino Karbu kalau nggak salah lubang 3 Iya, juga? kalau nggak salah sih lubang 3 deh Vino Karbu. Terus untuk velgnya nih udah banyak yang pakai juga. Udah banyak yang pakai. Dan emang terbukti ya mas ya? Iya. Selain Itu bentuknya awet banget bagus, sih. terus velgnya kuat. Kuat. Yaitu RCB. RCB. Gua pakai RCB SP522. SP522. Untuk lebarnya depan belakang atau mas speknya? Lebarnya kalau nggak salah sama kayak ukuran standar sih. Sama Mas. kayak standar ya? Jadi emang kayak standar cuman ya. bentuknya aja yang Bentuknya berubah? doang sih yang berubah sama entengnya sih. Ini enteng Ini banget lebih sih. enteng ya? Udah pernah timbang, Mas? Gua udah pernah timbang sih. Beda sama standar sama ini tuh enteng banget sih. Dan gue pakainya beda ini tuh pas sama-sama ada ban. Itu beda banget sih. Berat. Bannya sama juga sama kayak Sama-sama MP27. kayak gini juga MP27. Oke. Nah, untuk velg nih mas, ini warnanya warna apa sih mas? Warnanya ini gunmetal. Gunmetal. Gun Aslinya warna apa lo beli? Aslinya warna gold. Oh warna gold. Karena gold. itu susah ya cari Iya, warna lain ya. Warna lain susah banget. Lo cat warna gunmetal dan ya konsepnya masuk banget sih. Masuk sih. Kuning ketemu gunmetal, jadi motornya nggak terlalu heboh gitu. Iya, betul. Terus, nah di disc brake-nya nih ada tutup gearbox. Itu pakai apa mas? Tutup gearbox gue pakai GMX. Jadi aksesorisnya Yamaha sih zaman dulu. Aksesoris Yamaha. Itu lo dapet di mana mas kalau boleh tahu?
Waktu itu sih di tempat kerja gue masih ada. Oh, iya. karena lo orang dalam. Iya. Jadi di tempat spare part tuh masih ada. Waktu itu terus harganya juga masih murah. Jadi ya udah gue beli. Nah terakhir pas teman-teman gue pengen beli, itu barang udah nggak ada sih. Jadi udah dibalikin ke pabrik semua sih katanya. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih Mas ke bawah. Ini gue lihat-lihat ada yang ngumpet nih Mas. Iya, ada ini yang apa ngumpet. Mas? Ini lampu tambahan sih Mas, lampu tembak tambahan. sih. D2 ya? D2, iya. Itu pemasangan gue kalau kita nggak muter nih guys, nggak bakal ketahuan. Ada lampu Betul gitu. soalnya. Jadi gue tadinya niatnya pengen masang di dalam sini kan. Cuman gue pikir kayaknya rame banget gitu kayak di sini. Jadi yaudah gue taruh situ aja ngumpet. Ini warnanya yang bisa ganti dua warna gitu ya? Putih sama kuning. Kalau lampu kabutnya kuning ya? Lampu kabutnya iya betul. Oke, ini emang berfungsi banget, apalagi Mas Ego ini sering perjalanan jauh ya. Iya. Kalau lagi ada jadwal libur ya kita jalan-jalan gitu. Karena emang motor dibangun untuk Iya sih, dinikmatin. buat gitu, Mas. dinikmatin. Ini kanan doang Mas, kirinya juga ada? Kiri juga ada. Sama kiri kanan ya? kiri kanan. Cakep-cakep, memang fungsional banget sih ini modifnya. Kenapa gue pilih ini motor, karena emang fungsional banget. Mas. Terus untuk saklarnya Mas, ini disambunginnya gimana Mas? Saklarnya jadi kayak gue dari tadi nggak ngeliat saklar buat saklarnya ada di D2-nya sini Mas. Ngumpet nih. Di mana Mas? Di sini ngumpet. Saklar D2-nya? Iya. Waduh. Ngumpet banget. Gua kira nih tadi ada kabel tis. Jadi apa gitu ya? Itu ngumpet sih. Oh, jadi emang kalau orang yang nggak ngeh, Jadi nggak kelihatan. nggak tahu sih ya. Cuman fungsi Cakep. buat nyalain dim sama low-nya tetap dari sini. Oh, lu sambungin ke situ. Sambungin ke situ. Oke. Jadi nanti barengan sama yang Proji sih gitu. Tadi kita lupa nih untuk handle kiri pakai apa? Handler kiri ini pakai satu set kopling R25. Oh, ini pakai R25. Iya, pakai R25. Emang banyak yang pakai juga sih R25 Banyak ya, yang pakai sih. karena modelnya juga cakep. Cakep gitu sih. Udah gitu tuasnya jadi gede jadi kayak narik rem. Nariknya lebih enak. Iya. Lebih empuk sih. Jadi nggak perlu tenaga gitu. Oke Mas, kita balik lagi sini Mas. Nah, untuk baut-baut sendiri, ini lu pakai apa Mas? Pakai Pro Bolt sih yang stainless sih ya. Stainless ya? Stainless. Pakai stainless dengan warna-warna yang biru-biru titanium gitu ya Mas ya. Iya. Terus as rodanya juga udah ganti Mas? Roda udah ganti. As roda pakai stainless juga? Stainless juga. Iya. Jadi overall ini motor sudah stainless? Sebagian udah hampir stainless semua. Hampir sebagian sudah stainless semua guys. Nah, kita bahas ke bagian ban nih Mas. Ban sudah pakai soft compound. Soft compound. Apa nih Mas? MP27, FD MP27. Dan ini lo pakai untuk touring juga ya Mas? Buat touring juga. Jadi karena mungkin Mas Ego juga seneng kan di ban ya? Seneng sih, iya. Setiap pulang dari touring ntar ganti lagi. Nggak lama, karena yang namanya soft compound ya Mas Iya, ya? cepet habis ya Bang. Cepet habis. Dan Tapi emang ya buat touring sih enak sih. enak, ya. Ya Untuk buat grip enak. grip sih enak. Dan untuk hujan juga enak katanya ya? Ya buat hujan sih Masih juga enak, ya? lumayan, masih enak sih. Tuh. Oke Mas, kita lanjut ke bagian ini depan udah semua ya Mas ya? Depan udah semua sih. Udah semua. Kita lanjut ke Paling bagian pentil sih, gue pentil juga pentil. pakai dari YMAX. Oh ini Yamaha nih, yang punya. Iya. Pentil juga Oh, dari pakai detail-detail YMAX. kecil lo perhatiin banget ya Mas ya? Iya. Bagian tengah ada ubahan Mas? Bagian tengah ini sih footstep. Oh iya, footstepnya lucu banget nih guys. Footstep. Ini bukanya gimana Mas? Langsung tarik aja? Langsung tarik aja sih. Oh, bawaan Yamaha juga ya? Juga Aksesoris dari Yamaha YMAX genuine juga. ya? YMAX gitu. Oke, terus standarnya anak-anak motor sekarang karpet Mio. Karpet. Ini karpet Mio-nya nih ada emboss Mio nih. Lo custom apa gimana Mas? Jadi awalnya tuh gue ngecek di online shop tuh ada buat Mio M3, terus ada logo Mio kayak gini, kayak keren juga gue pikir gitu. Iya ada, jadi agak manis-manis gimana gitu. Harganya Oke. juga murah sih itu, udah 60 ribuan sih kemarin. Jadi Terus- pas banget sih. Betul. Terus kelihatannya juga ya nggak polos aja gitu Mas ya. Nggak polos aja, jadi bukan karpet doang gitu kan. Saklar juga semuanya standar. Saklar yang ini doang sih paling gue ganti nih. Ini gue ganti, ini gue ganti. Kita pakai apa Mas? Ini yang ini punyanya Aerox, ini juga Aerox cuman yang variasi sih. Oh, ini Aeroxnya Aerox lokal bukan yang Aerox yang lokal. Yang apa yang NVX ya? NVX ya bukan sih. Bukan ya? Bukan. Oke, ini bagian tengah kita sudah review semua. Plus ada pemanis stiker ya Mas ya, yang bikin Stiker. modif stiker itu modif murah, cuman bikin motor Di kelihatan motor beda. kayak beda gitu. Kayak stiker. Tuh. Oke, kita lanjut ke bagian
body nih mas. Ini tadi sudah cerita nih warnanya kuning, cuman terakhir ketemu kayaknya belum kuning ya mas ya? Terakhir ketemu belum kuning. Terakhir ketemu waktu itu oranye ya. Oranye. Terakhir ketemu oranye. Tapi emang warna aslinya kuning mas? Aslinya kuning sebenarnya. STNK kuning. Kuningnya kuning ini? Sebenarnya bukan sih. Jadi aslinya itu kalau dari katalognya Yamaha itu, dia ini ada aksen putihnya sih. Bodinya di sini putih. Putihnya putih stiker apa? Putih body. Putih body. Putih body. Jadi terus ini gua mix. Jadi body tahun 2020 gua campur sama tahun 2015 gitu. Cuman emang warna kuningnya untungnya tonnya sama ya mas? Untungnya sama gitu. Tadi awalnya pas mesen juga gua sama teman gua juga agak-agak ragu kan. Kira-kira sama nggak sih ini warnanya tonnya? Gitu. Iya. Terus akhirnya coba dipesen, alhamdulillah sama semua sih. Alhamdulillah ton warnanya sama ya? Sama semua. Dan jadi aman untuk kemana-mana karena aman. sesuai dengan STNK gitu. Proper untuk dipakai harian. Iya, proper banget. Oke mas, kita lanjut ke bagian belakang. Belakang ada ubahan mas? Belakang. Ini tambahan ini ya mas ya? Iya, tambahan mata kucing sih orang ngomong mata kucing. Mata kucing ya? Iya. Ini pakai universal punya ya mas ya? Universal semua. Terus untuk pemasangannya gimana mas? Itu gue pakein bracket tambahan sih mas. Di plat nomor ya? Iya, di plat nomor nempel. Oke, jadi aslinya gue beli cuman mata kucing doang, nggak dapet bracket, nggak dapet apa. Jadi gue ya ngakal-ngakal sendiri aja lah. Namanya modifikasi ya iya, mas ya? Namanya Butuh modifikasi. kreativitas. Iya. Terus untuk lampu belakang mas? Lampu belakang gue masih standar, cuman ganti lampu sennya doang sih. Lampu sen pakai yang sen dajal itu? Sen dajal. Biar nggak ada orang ngomong, lu belum nggak pakai sen, Iya, lu lihat sen gue terang banget gitu. Jok mas, jok. apa lagi tadi? Sama jok sama behel sih. Behel gue ganti. Oh behel ini ganti mas? Iya. Bukan bawaan Mio M3? Bukan Mio M3, Ini pakai apa? punyanya Mio S. Mio S? Mio S. Bentuknya kalau nggak salah sama juga ya mas di belakangnya? Belakangnya doang, bedanya Depannya? depan. Oke. Depan dia kayak lampunya udah full LED kalau depan. Full LED, kalau ini masih bawah lamp bawaannya. Oke, itu untuk mesin segala macam kayak kaki sama semua? Kalau kayak kaki semua hampir sama sih. Hampir sama ya? Hampir sama semua sih. Untuk jok mas? Jok gua custom sih. Ini custom? Custom. Jadi awal ini belakangnya pendek, terus ini juga tebel, akhirnya ininya gua papres dikit, ininya gua tambahin sih. Ini pakai busa biasa ya mas ya? Busa biasa. Bukan sih. latex ya? Bukan Terus latex. untuk kulitnya dipakai yang Pakai yang biasa juga sih mas. kasar gitu ya? Kasar. Polos. Polos. Jadi kelihatannya nggak heboh. Biar nggak licin juga sih kalau lagi di bawah jalan. Betul. Oke guys, sorry banget nih kalau ada gangguan. Agak gangguan kondangan. Iya, ada MC kondangan juga, jadi MC-nya dua di sini. Host ya permen sama hostnya kondangan. Oke mas, kita kesini lagi mas, muter lagi mas. Nah, di bagian shock nih mas, KTC lagi mas. KTC Ini lagi. KTC yang apa mas? KTC Extreme. Extreme. Dan pemasangannya emang harus cowok ya mas ya? Harus Karena cowok tabung sih, atas ya. tabung atas sih. Untuk fiturnya sendiri mas, KTC Extreme untuk yang belum tahu mas, ada apa aja? Ada rebound sama kompresi sih mas. Rebound dan kompresi. Jadi lengkap juga ya mas? Lengkap juga sih. Dengan harga yang Harganya waktu itu masih di harga 8,5 sih gue dapat. 850.000. 850.000. Ini udah lama juga ya mas ya? Udah lama sih ini gua. Dan kuat gitu. Dan kuat banget sih. Udah gua bawa jalan jauh dan udah jublak-jublakan juga aman sih alhamdulillah. Nyaman mas? Nyaman banget. Karena bisa diatur. Bisa diatur. Jadi ya shock nggak perlu yang ya wah banget jadi gitu kan. modifikasi juga nggak perlu yang wah ya mas ya. Iya. Yang penting sesuaikan dengan budget Sesuai dengan budget dan fungsi sih utama. Iya betul banget. Dan yang lu butuhin apa? Iya betul. Gue suka sih ini sama pemikirannya Mas Egoy gitu. Untuk bagian belakang sama ya, karena depan belakang udah SP522, kan nggak mungkin guys belang-belang gitu kan. Ban juga pakai MP27. Kalau boleh tahu nih mas, ukuran tadi kita belum sebutin mas, depan belakang berapa mas? Ukuran depan belakang sama, 90/80. 90/80. Oke, terus untuk master apa tuh namanya tuh? Paha Tojosan. Paha rem. Paha rem gue pakai YMX juga sama. YMX juga. YMX juga sama. Jadi barang-barangnya udah genuine Yamaha semua. Yamaha semua. Storage Yamaha semua. Terus nggak lupa juga baut-bautnya. Baut-bautnya sih ya, alhamdulillah nyicil-nyicil satu. Ya namanya modif kalau langsung brek kadang-kadang bosan ya mas ya. Kadang bosan sih. Dan juga nyesek sih ngeluarin duitnya gitu. Iya. Ini kalau dihitung juga kadang-kadang bikin nyesek ya mas ya. Bikin nyesek ya gitu dikit-dikit. Nyesek juga sih. Overall untuk eksterior itu aja mas ya. Itu aja sih. Eksterior nggak ada lagi sih. Nggak ada lagi ya mas ya. Oh itu tadi hook.
hook pakai kayak modelan stainless kayak gitu ya Mas ya? Ya, yang gantungan itu ya. Iya, hook. Stainless sih. Terus sama IMX juga. Ini IMX juga Mas? IMX juga. Sampai segantungan-gantungannya dari IMX juga. Yamaha. Genuine. Cakep sih Mas. Nah, untuk mesin juga nggak standar dong Mas tentunya. Ya, nggak standar sih Mas. Nggak standar. Iya. Terus CVT juga otomatis juga dengan CVT standar. udah Kenapa juga rubah dengan juga. standar? Buat kalian yang penasaran, kita langsung kasih aja ke Cosi Garin. Oke, kembali lagi ke sektor Scrut virtual bersama Cosi. Scrut virtual gitu. Oke, kenalin dulu Mas, nama gue Cosi Mas. Ego. Nah, gue biasanya di sini membahas mesin Mas, karena Bagio sama Yoga tuh paling males, katanya perintilannya banyak, sama ribet. Nah, sebelum kita masuk ke mesin nih Mas, tadi ada yang dilupa sama si Yoga tuh untuk dibahas, yaitu cover kipas sama kipasnya. Untuk cover kipasnya udah lo apain Mas? Cover kipasnya gua karbon sih. Karbon, Karbon. lapis ya berarti ya. Lapis. Jadi cakep banget tuh guys. Jadi katanya kayak padat gitu loh warnanya. Sama kipasnya pakai apa nih Mas? Gua rasa bukan kipas standar nih. Bukan. Kipasnya itu pakai merek KTC. Kipasnya pakai merek KTC. Jadi dia warnanya macam-macam sih, ada merah, ada kuning, ada macam-macam sih. Jadi gue pilih kuning ya karena cocok aja gitu, warna kuning. Nah, untuk performanya itu lebih dari standar apa gimana Mas? Kayak kalau menurut lu? Lebih dari standar sih menurut gua. Lebih dari standar ya? Oke. Kita lanjut langsung bahas ke mesinnya ini Mas. Yang pertama-tama kita dari throttle body dulu. Throttle body udah apa yang udah lu ubah? Throttle body gue pakai BRT sih. Throttle body BRT, oke. Ukuran? BRT, ukuran 32. Ukuran 32. Besar nih throttle body nih. Ukuran 32. Terus juga gue lihat udah nggak pakai filter Mas? Udah nggak pakai filter. Udah Jadi nggak pakai filter. itu cuman Pemanis panjang aja, doang. Iya. biar penuh aja kelihatannya. Biar penuh. Oke, throttle body pakai BRT ukuran 32. Terus untuk TPS ya Mas? TPS-nya gue masih pakai standar sih. TPS standar Mio M3. Gue Oke. masih percaya TPS standar sih. Oke. Selanjutnya kita majuan ke dikit yaitu injektornya. Injektor pakai apa Mas? Injektor pakai KTC juga. Injektor KTC yang yang 180 cc. 100 Yang 10 hole. 180 cc 10 hole. Wah, ini masnya kayaknya emang fans berat KTC nih. Oke, kita lanjut ke bagian headnya nih Mas. Biasanya motor yang udah dimodif mesin itu spesialnya di head. Headnya udah lo apain Mas? Headnya udah gue rubah sih klepnya. Oke, Klepnya udah gue rubah. kalau boleh tahu, boleh bongkar ini? Boleh. Oh, boleh. Kalau boleh tahu pakai ukuran klepnya berapa Mas? 3126. 3126 besar. 3126. besar. Terus klepnya udah diubah, ubah sudut? Rubah sudut. Ubah sudut juga. Ubah sudut. Oke. Klepnya ukuran 3126, ubah sudut. Terus juga porting polish ya udah pasti. Porting polish ya. Oke, kita bahas noken as Mas. Noken as pakai apa Mas? Kenas pakai BRT juga yang tipe R. BRT tipe R, berarti noken as kompetisi ya Mas, tipe R ya Mas? Kalau kata orang sih kompetisi. Kalau kata orang kompetisi, Iya, kalau kata berarti orang kompetisi. liftnya lumayan tinggi itu Mas. Lumayan Ya? sih Mas. Berarti misalnya lift tinggi itu harus dibarengi dengan per klep yang lumayan keras. Per klep. Per klepnya pakai apa Mas? Per klep gue masih pakai punya Swedia. Per klep Swedia. Per klep Oke. Swedia. Banyak juga orang udah pakai per klep Swedia ya. Iya. Kalau nggak Jepang, Kalau nggak Swedia. Jepang, Swedia. Tadi gue mau pakai Jepang, cuman pas gue bandingin sama Swedia, Jepang keras banget. Oh, lebih keras banget. Keras banget. Nah. Keras banget. Oh, ini belum downdraft juga, belum downdraft juga ya? Belum downdraft. Belum kepengen juga sih. Belum kepengen juga. Gue masih sayang sama bagasi sih. Karena masih bawa barang-barang ya, Mas, Iya, ya? Masih pakai buat bawa kerja juga. Oke, kita lanjut ke bagian bloknya. Lu pakai blok Seher ukuran berapa, Mas? Pistonnya gue pakai ukuran 61. Pistonnya ukuran 61. Pakai merek? Gue pakai punyanya Vim. Piston Vim ya? Piston Vim. Oke. Vim yang mentah, terus gue custom dome sendiri gitu. Oh, berarti bubut lagi? Bubut lagi. Oke. Ukuran 61, ukurannya pakai mereknya Vim. Untuk bloknya Mas, ini lo bloknya aftermarket kah atau lo quarter doang? Gue ganti boring jadi di quarter juga sih. Oke. Ganti boring terus quarter. Jadi ya lebih minim budget sih sebenarnya. Tadinya gue mau pakai yang merek-merek, cuman nggak ada yang ukuran yang gede. Jadi mentoknya di 59 sih kalau yang merek-merek. Kayak Exter atau Moto One. Oke. Mentoknya di 59 sih dia. Tadinya mau aftermarket, ternyata ukurannya mentok Ukurannya nih, mentok, bukan segitu keinginan doang. lu. Iya. Akhirnya ya udah gue custom sendiri gitu. Berarti ubah boringan ya. Oke, kita lanjut ke
mesin belakang nih mas, krek as dulu. Krek asnya udah lu apain? Krekasi gua pakai pen stroke. Pakai pen stroke, berarti Pakai naik stroke. Next stroke. Oke, jadi berapa mas stroke-nya? Total sih 64. 64. 64. Stroke standarnya? Stroke standar itu dia 58 setengah. 58 setengah ke 64 berarti naiknya sekitar 5 mili ya mas ya? Kurang lebih 5 milian sih. Tinggi juga ini. Kurang lebih Stroke 5 ya? mili sih. Seher 61, stroke kan 64. Iya. Berarti jadi mesin overstroke nih sekarang. Stroke. Oke. Untuk kompresi pakai berapa mas? Kompresi sih gua nggak ngukur sih kemarin, cuman kalau nggak salah kisarannya tuh 11 sih. Oh masih rendah Masih ya? rendah. Berarti Karena masih... gua buat harian juga, buat touring juga. Oke, berarti masih pertamax masih bisa lah ya? Masih bisa, karena masih bisa. Jadi misalnya touring-touring nih jauh-jauh juga. Tadi dengar-dengar Mas Ego juga mau kemana mas? Bromo ya? Enggak, Dieng. Oh Dieng. Dieng. Ke Dieng. Pakai ini? Insya Allah ya akhir tahun sih Dieng. Oke, ke Dieng pakai Mio M3 dengan keadaan mesin sudah bore up yang lumayan ekstrim ya mas, bisa dibilang ya. Oke, kita lanjut ke bagian si fitting up nih yang paling sering ditanyain sama orang-orang, betul nggak mas? Tuh, si fitting up. Kita dari puli depan dulu mas. Puli depan rollernya pakai berapa dan apa yang sudah lu ubah di puli depan? Puli depan gua pakai merek TWH. Merek TWH, oke. Rollernya gua pakai KRS. Ukurannya sih kalau nggak salah 9 gram. Oke. Puli belakang semua standar, mangkoknya standar, cuman kampas ganda sih yang gua ganti. Kampas ganda pakai punyanya NMAX. Oke, kampas gandanya MS. Oh, muat ya mas, bisa ya? Muat sih, muat. Oke, untuk per gedenya mas? Per gedenya gue pakai yang sekarang sih punya Vario. Vario 150. Vario 125. Oke, Vario 125. Terus untuk per kecil lah mas, per sentry. Per kecilnya, per sentrinya gue masih pakai standar. Standar Mio M3 ya? Enggak, NMAX. Oh, NMAX. Oh, Iya. jadi satu. Jadi kampas satu gandanya set. sama per sentrinya jadi Per sentrinya satu. jadi Oke. Ini juga speknya boleh aja kalian tiru, tapi misalnya enak gak enaknya jangan salahin Iya, jangan kita. salahin Jangan salahin Mas Ego. Karena tadi dengar sendiri spek mesinnya udah beda, cc-nya udah jauh. Iya. Misalnya di motor ini enak, belum tentu di motor lu juga enak, gitu. Oke, gue mau nanya dulu sebelum Mas. Untuk puli depan ini, lu tahu nggak derajatnya berapa? Puli depan kalau nggak salah derajatnya itu 13,5 sih mas. 13,5. Oke, berarti puli depan merek TWH, TWH, roller 9 gram, 9 gram. rata ya? Rata sih. 9 gram rata, derajatnya 13,5. Udah kerok jarum belum mas? Itu udah bawaan dari TWH sih. Oh udah ini ya, udah landai ya? Udah landai banget sih, dari TWH-nya sih. Oke, untuk fan beltnya mas? Fan belt gue masih pakai standar. Fan belt standar Mio Gue M3. percaya standar sih, kalau fan belt gitu sih. Karena itu paling menunjang ya, Paling mas? iya sih, paling menunjang, paling awet sih menurut gue ya standar sih. Oke, terus kita lanjut ke bagian belakang. Apakah rasio ada yang diubah? Rasio full standar. Rasio full standar Mio standar. M3 karena menurut lu masih cukup aja ya, mas Masih ya? cukup sih segini. Ini juga motor dipakai harian buat pakai kerja, buat Buat jalan-jalan, buat jalan-jalan. Mantep banget deh emang, bikin motor awet bisa dipakai buat kemana aja. Betul, betul banget. Ini definisi namanya proper untuk harian karena less trouble ya mas ya. Alhamdulillah nggak ada trouble sih. Alhamdulillah nggak ada trouble. Nah kita lanjut ke bagian pembuangan. Pembuangan pakai apa mas? Pembuangan knalpot. Knalpot pakai CLD yang tipe C1. CLD C1. Tapi Yang bukan. bobokan. Oh standar bobo. Standar bobo. Bukan yang racing ya? Bukan yang racing. Jadi Oke. gua nyari kemarin tuh yang tipe C2, cuman udah susah barangnya. Dapatnya C1. Jadi ya udahlah, lumayan, harganya juga lumayan murah sih segitu. Masih masuk kantong Masih ya? masuk kantong sih. Nah untuk spek leherannya mas? Spek leherannya 28 rata. 28 rata, jadi dari keluar head sampai silencer Sampai silinder 28 rata. Oke, untuk suaranya juga adem, Adem banget. nggak memancing silop Iya. untuk memberhentikan, jadi Adem aman banget. untuk harian. Terus juga masih pakai cover juga, aman, jadi kaki nggak kena panas. Kena panas. Untuk bagian mesin, apalagi mas mau dulu ubah kira-kira yang belum dibahas? Mesin sih udah semua sih itu. Udah semua ya? Udah semua sih, nggak ada Oke. lagi sih. Oke, ini yang mau dengar suaranya nih langsung.
Scroll virtual kali ini selesai, kita balikin lagi ke yoga. Oke, dikasih lagi ke gua. Seperti biasa ada beberapa pertanyaan penting yang wajib ditanyakan nih Mas oleh host boleh. ke narasumber. Ini titipan dari bosnya permen, Mr. Bosnya Bagio. Oke Mas, yang pertama, menurut lu modifikasi yang proper itu seperti apa? Mas? Modifikasi proper yang menurut gua ya, Iya, menurut lu pribadi. menurut gua itu ya semua lengkap sih, kayak dari plat nomor, dari semuanya akur gitu kan, dari pajak semua hidup, terus spion semua lengkap, lampu lengkap, bodi lengkap sih gitu sih menurut gua. Ya semuanya legal untuk jalannya Mas ya. Intinya semua aman di jalan, terus aman ketemu polisi semua sih gitu. Iya, itu. Pertama sih itu sih, ketemu polisi aman semua sih gitu. Setuju. Jadi menurut Mas Ego, modifikasi yang proper tuh apalagi untuk harian ya emang STNK sesuai ya Mas ya. Nggak sesuai semua. Terus plat nomor ada, depan Plat nomor belakang ada. rapi, spion lengkap, lampu nyala gitu ya Iya. Mas ya. Ya memang sih dulu gue juga pernah nggak akur sih dari warna. dulu. Oren, Iya. iya. Cuman balik lagi. Balik lagi gue akhirnya. Dan nggak menyusahkan diri dulu juga Iya. ya Mas ya kalau sampai ketemu polisi Ketemu ini polisi. beda nih warnanya. Ini beda nih Mas gitu kan. Pajaknya hidup semua lah. Ini warnanya beda gitu kan. Sejujurnya gue masih gitu Mas. Iya. Cuman gimana ya namanya suka sama warna itu ya. Iya. Karena warna nggak merugikan orang sih. Iya Mas. sih, benar. Kecuali modifikasi yang merugikan orang mungkin gue juga ogah gitu. Iya benar sih, sama gue juga kayak enek gitu ngeliatnya. Oke Mas, lanjut Mas. Nih sekarang pembahasan tentang parts Mas. Menurut lu nih, pandangan lu seberapa pentingkah menggunakan parts original baik itu aftermarket atau parts OEM? Menurutku penting banget sih Mas. Kenapa Mas? Karena kalau misalkan part ori itu pertama gampang dicari, Iya. kedua juga harganya ya sesuai dengan harga aslinya mereka gitu, bukan yang digoreng-goreng atau gimana gitu kan. Itu menurut lu parts original. Part original. OEM. Kalau OEM. untuk aftermarketnya Mas? Kalau aftermarket gue akuin juga harus yang ori sih, Kenapa original sih. Mas? Pertama memang bahan juga ya pasti kan udah pasti kualitasnya oke dong. Terjamin ya. Terjamin. Kedua juga kayak dipakai tuh juga nyaman sih Mas gitu. Ketimbang yang udah KW terus mereknya juga nggak tahu apa gitu. Jadi kayak pakai tuh nggak tenang gitu. Was-was ya. Was-was banget sih. Setuju. Jadi buat kalian semua ikutilah kata-kata Mas Ego. Ya. Oke Mas, lanjut Mas. Ini pertanyaan terakhir ya Mas. Estimasi nih Mas. Ini agak-agak sedikit Agak-agak ini sih ya. privasi sih Mas Iya. sebenarnya. Kalau boleh, sebutin Mas. Total semua modif dari eksterior sampai ke mesin, Iya. estimasi sih ya mungkin habis 18-an sih Mas. 18. 15-an. Dan catatan ini bangun sendiri ya Mas ya. Bangun sendiri. Jadi lu nggak ada biaya mekanik Nggak ya. ada mekanik sih. Paling ya tuang-tuang bubut ya Tukang-tukang paling. bubut Iya, ya. tuang bubut. Terus untuk yang nempel di motor, kalian mungkin bisa search juga partnya harganya berapa di marketplace Di juga ada. marketplace juga ada. Terus untuk bagian mesin kalian bisa juga DM ngobrol-ngobrol ke Boleh. Mas Egoy. Boleh. Oke, ini sekarang sudah di penghujung video. Sebelum kita tutup, boleh Mas kasih masukan untuk dunia permotoran dan modifikasi di Jabodetabek Indonesia ini khususnya Mas? Dunia permotoran zaman sekarang sih menurut gua lebih banyak ke bapernya sih ya. Lebih banyak ke bapernya. Iya, lebih banyak ke bapernya sih. Jadi saran gue sih kurangin bapernya aja sih. Kurangin Gitu. baper. Oke, jadi menurut Mas Egoy jangan terlalu baper-baper gitu. Jangan baper gitu. Oke. Terima kasih nih Mas Ego udah meluangkan waktunya. Buat lo yang mau nanya boleh Mas ya? Boleh? Boleh, langsung hubungin aja di Langsung IG-nya. IG gue aja, Derian_Ega. Derian_Ega. Terus untuk yang tadi nih kayak misalkan mau beli part-part Yamaha dari lo Mas. Boleh Boleh juga bisa hubungin langsung ke Derian_Ega. Gue munculin di sini deh IG-nya. Dan kalian bisa follow kalau mau langsung klik di bawah di deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton. Silahkan komen dan subscribe. Komen juga kalian boleh mengkritik apabila ada kekurangan dengan konsep nih. Kita mencoba konsep yang baru. Tapi karena ada kendala di luar, kita jadi terpaksa harus Ada syuting di rumah ya Mas. Jadi syuting di rumah. agak-agak sempit ya. Iya, Mohon maaf Mas. apa-apa. Komen juga dengan bahasa dan tutur kata yang sopan karena itu menunjukkan akal lo, adab lo gimana. Ada Oke, semoga kalian yang menonton ini dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan panjang umur. Sekian dari gua,
Bye-bye.